Halo teman-teman pendengar yang baik hati, selamat berjumpa lagi dalam kisah nyata kriminal dari Dark Pink Diaries. Kisah sedih kita kali ini terjadi di Mlang, Kota Batu, Filipina, di mana di hari itu, tanggal 10 Desember 2021, Kras Makwad, seorang guru yang mengabdi di sebuah sekolah menengah atas Kota Batu, mendapat panggilan telepon dari anak angkatnya yang dia adopsi pada bulan Juli 2021. Janice, demikian nama gadis berusia 16 tahun itu, dengan terbata-bata dan setengah terisak meminta agar ayahnya segera pulang karena di rumahnya baru saja terjadi perampokan. Dalam kepanikan, pria setengah baya itu pun melajukan mobilnya ke arah rumahnya. Setibanya di sana, suasana sepi mencekam, padahal waktu itu baru sekitar jam 10 pagi. Dengan tergesa-gesa, dia mengetok pintu rumahnya, namun tidak seorang pun yang membukakan pintu. Dia lalu memutar ke halaman belakang dan berhasil masuk lewat pintu belakang rumahnya. Suasana sangat mencekam saat dia berada di dalam rumah. Dia berseru memanggil ketiga anaknya, yaitu Chrysul, dan Janice. Namun tidak ada satupun yang menjawab panggilannya. Saat dia melangkah ke ruang tamu, dia spontan berteriak histeris saat melihat putra satu-satunya Chrysul tergeletak di sofa dengan mulut tersumpal kain dan tubuhnya penuh luka tusukan. Di dekatnya ditemukan sebuah sajam yang kemungkinan besar digunakan pelaku dalam menjalankan aksinya. Tangisannya menggema di seluruh ruangan ketika dia juga menemukan keadaan putrinya Chrysul dalam keadaan yang lebih mengenaskan dengan luka tusukan pada hampir seluruh tubuhnya dan telah dikerubuti semut. Saat Pak Makwad memanggil anak adopsinya Janice, ternyata dia sedang berada di kamar mandi dan keluar menemui ayah angkatnya beberapa saat kemudian dengan rambut basah. Polisi segera dihubungi dan tiba beberapa saat kemudian. Garis polisi pun dipasang dan petugas langsung melakukan penyelidikan. Menurut keterangan yang disampaikan Janice kepada petugas, bahwa saat dia sedang berada bersama Chrysul di kamarnya, tiba-tiba tiga pria tak dikenal masuk dan mulai menghancurkan isi rumah. Mereka kemudian mengikat Chrysul dan lalu menikamnya serta memukul kepalanya dengan tongkat baseball. Selanjutnya mereka menuju ke kamar Chrysul dan melakukan hal yang sama terhadapnya. Jadi menurut Janice, Chrysul adalah orang pertama yang dibunuh oleh para pencuri itu. Namun menurut penuturan sang ayah, saat dia tiba di rumah, dia menemukan putranya yang tergeletak di sofa dalam keadaan terikat dan mulut disumpal. Namun cairan merah yang keluar dari tubuhnya masih segar dibandingkan keadaan putrinya Chrysul yang badannya sudah mulai kaku dan dikerubuti semut. Saat petugas menanyakan mengapa hanya Chrysul dan Chrysul yang menjadi korban sedangkan dia tidak, Janice menjawab bahwa begitu dia mengetahui ada pencuri, dia langsung lari bersembunyi di dalam lemari yang berada di kamar Chrysul yang ditempatinya. Dia juga mengatakan bahwa ketiga orang itu adalah pencuri, namun menurut pengakuan ibu angkatnya, selain handphone kedua anaknya, barang-barang berharga lainnya tidak ada yang dicuri. Polisi lalu memeriksa kamar Chrysul yang ditempati Janice, dan setelah diamati dengan seksama, ditemukan bahwa kamar itu sangat berantakan, dan jika benar ada pencuri yang masuk, maka sangat tidak mungkin mereka tidak menemukan Janice di dalam lemari tersebut. Jadi keterangan Janice lagi-lagi dicurigai polisi bahwa dia sedang berbohong kepada polisi, terutama setelah polisi mengetahui bahwa Janice setelah kejadian tragis itu terjadi, masih sempat meminta bantuan di Facebook dan bahkan mandi membersihkan dirinya. Bapak dan Ibu Makwad juga mengatakan kepada polisi bahwa selama mereka mengadopsi Janice, tidak sekalipun dia memanggil mereka dengan sapaan Papa dan Mama.
Namun di hari kejadian itu, tiba-tiba saja dia memanggil kedua orang tua malang itu dengan sebutan papa dan mama. Janice juga mengetahui di mana para pencuri itu menyembunyikan palu dan tongkat baseball yang digunakan untuk membunuh kedua orang kakak beradik itu. Pada tanggal 16 Desember, Janice, gadis yang diadopsi ke dalam keluarga Magwat, mengaku bersalah. Dia mengakui bahwa dalam melakukan aksinya, dia dibantu oleh dua orang. Salah satunya adalah pacarnya sendiri. Janice dan seorang remaja lain yang berusia 16 tahun itu kemudian dibawa ke dalam tahanan Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan karena mereka masih di bawah umur. Sedangkan pacar Janice saat itu sempat melarikan diri. Kepala Polisi Kota, Mayor Rilan Mamon mengatakan bahwa Janice mengaku membunuh kedua kakak beradik itu karena rasa marah dan cemburu akan keberuntungan nasib dari mereka yang mempunyai orang tua yang peduli dan menghujani mereka dengan kasih sayang. Tidak seperti dirinya yang lahir susah dari orang tua yang menelantarkannya. Karena belakangan diketahui bahwa ternyata orang tua Janice masih hidup dan dia memiliki 3 orang saudara. Namun tidak diketahui mengapa Janice mengaku kepada keluarga Magwat bahwa dia adalah seorang yatim piatu. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa gadis yang suka menonton film The Orphan ini menjadi marah dan cemburu dan ingin menggantikan posisi Crystal yang begitu tulus menyayanginya. Dan ini tampaknya menjadi bagian dari kepribadiannya. Ketika dia marah pada seseorang, dia akan melakukan apapun yang diperlukan untuk menyakiti mereka. Saya yakin di antara teman-teman pendengar sudah ada yang pernah menonton film The Orphan, yaitu film yang mengisahkan tentang sebuah keluarga yang mengadopsi seorang anak perempuan yang ternyata adalah seorang psikopat. Untuk orang normal, perbuatan yang dilakukan Janice itu memang sangat tidak masuk akal. Seorang gadis berusia 16 tahun sudah memiliki pikiran dan keinginan yang sadis kepada orang lain. Padahal dia memiliki kesempatan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dengan keluarga angkatnya yang begitu peduli kepadanya. Janice diadopsi oleh keluarga Magwat hanya 5 bulan sebelum kejadian tersebut. Mereka bertemu di sebuah acara gereja, dan kepada keluarga itu, Janice mengaku bahwa dia adalah anak yatim piatu. Crystal sang putri yang merasa kasihan kepada Janice, lalu membujuk orang tuanya untuk mengadopsi Janice, yang di mata keluarga itu kelihatan seperti seorang anak yang susah dan sangat membutuhkan bantuan. Dan itulah yang kemudian terjadi. Keluarga yang dermawan ini pun kemudian mengadopsi Janice tanpa mencari tahu latar belakang kehidupan gadis ini. Mereka tidak pernah menduga bahwa mereka telah memasukkan seorang penjahat berwajah tak berdosa ke dalam rumah mereka, yang pada akhirnya menjadi sebuah penyesalan tak berujung dari kedua orang tua malang ini. Mereka juga tidak pernah menyangka bahwa kebaikan yang mereka tanam ternyata menghasilkan buah beracun yang sangat mematikan. Pada tanggal 23 Mei 2022, Hakim Alexander Betoya dari Pengadilan Regional Cabang 16 di Kabacan, Kota Bato menjatuhkan hukuman minimal 18 tahun dan maksimal 32 tahun penjara kepada Janice dan kepada si anak Altar dengan hukuman minimal 12 tahun dan maksimal 37 tahun penjara atas tindakan keji menghilangkan nyawa Crystal Louis 16 tahun dan Crystal Gwyn 18 tahun pada bulan Desember tahun lalu. Pengadilan juga memutuskan tidak ada pembebasan bersyarat untuk kedua kasus mereka. Namun sebelum mereka mencapai umur 21 tahun, kedua orang ini masih akan tetap ditahan di Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan karena dianggap masih di bawah umur. Bagi teman-teman pendengar yang belum mengetahui apa itu altar boy adalah remaja yang tugasnya adalah membantu kelancaran liturgi di gereja, seperti mengatur dan membersihkan altar atau mimbar setelah acara kebaktian selesai.
Ibu Lovella Maguad yang tiba bersama suaminya di Aula Keadilan Kota sekitar jam 1.30 siang, yaitu beberapa jam sebelum keputusan pengadilan dilaksanakan. Begitu melihat Janice, si anak angkat itu, dia berteriak, "Gadis seperti apa kamu ini? Kamu bukan manusia." Oh ya teman-teman, saya berusaha mencari informasi tentang pacar Janice yang disebut-sebut sebagai pelaku ketiga dalam peristiwa keji itu, namun tidak saya temukan. Apakah kemudian terbukti bahwa pacarnya tidak terlibat dalam kejadian tersebut? Hanya Tuhan dan orang-orang kejam itu yang tahu. Sebelum saya mengakhiri kisah ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman pendengar semua. Menurut kalian, apakah tindakan Janice itu terinspirasi dari film The Orphan ataukah memang sudah tabiat alaminya? Silahkan tuang komentar kalian di kolom komentar yang tersedia. Saya Ina dari Dark Pink Diaries mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Sampai jumpa di kisah nyata kriminal selanjutnya. Bye-bye.